Om Swastiastu. Pemirsa, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD keberadaannya diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan krama desa Pekraman dan tentunya diharapkan memberikan manfaat baik secara ekonomi, budaya, sosial kepada masyarakat desa Pekraman. Nah, senang sekali saya Ahmad Iskudan Karang hari ini kembali lagi hadir dalam Talkshow Merah Putih dan tentunya hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu LPD, menopang adat budaya, mendorong ekonomi Krama Bali. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada DRS atau Dr. Andos Inyoman Cendikiawan SHMSI. Beliau adalah Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Cendikiawan. Sehat selalu nggih? Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dijaba niki mengenaan niki. Nggih. Semua Pak Cendikiawan sudah hadir pada kesempatan kali ini dan tentunya juga kita sudah menghadirkan Dr. Iketut Wartayase SAG MAG. Beliau adalah Paruman Walake PHDI Provinsi Bali sekaligus akademisi Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Om Swastiastu Pak Ketut. Sehat selalu nggih. Kami juga menghadirkan seorang akademisi dari Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yase SE MSI, pengamat ekonomi Universitas Warmadewa sekaligus Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa. Om Swastiastu Pak Ngurah, saya selalu nggih. Terima kasih Bapak-Bapak dan yang pastinya seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa ini kehadiran LPD atau Lembaga Perkreditan Desa tentunya diharapkan memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, budaya kepada masyarakat desa Pekraman. Saya ke Pak Cendikiawan dulu. Pak Cendikiawan, kalau kita melihat perkembangan LPD yang ada di Bali niki sendiri, seperti apa sih eksistensi LPD saat ini di Bali niki sendiri, Pak Cendikiawan? Om Swastiastu, Pak Made, juga Pak Miarse, Bali TV dimanapun berada, juga narasumber, Pak Ketut, Pak Putu juga. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Karang sebelum menjawab pertanyaan tadi, izinkan saya mewakili LPD seluruh Bali yang tergabung dalam Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali, tentu menyampaikan ya terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Bali, kepada DPRD, kepada tokoh-tokoh masyarakat Bali, kepada akademisi, semua pendesa adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di Bali. Tentu LPD kita di seluruh Bali sekarang sudah umurnya 41 tahun ya, dari 1984 sekarang 2025. Tentu ini berkat dukungan kita semua, Krama Bali termasuk media juga, yang selalu senantiasa untuk memberikan berita yang berimbang tentang keberadaan LPD kita di seluruh Bali. Nah sekarang LPD kita di seluruh Bali jumlahnya 1439 ya, dengan seluruh desa adat, hampir seluruh desa adat ada LPD-nya. Yeah. Dan tentu LPD ini adalah lembaga keuangan milik desa adat yang memang ya tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian terutama UMKM, mendorong ekonomi di desa adatnya, sehingga nanti memberikan seperti topik tadi adalah lembaga keuangan yang berbasis adat budaya ini bisa menopang dan menopang keberadaan masyarakat kita, terutama pelestarian seni adat dan budaya yang tentu dalam hari ini adalah dilandasi adalah agama Hindu. Cakir itu keberadaannya sekarang ya masih eksis lah. Yeah. Sehingga 41 tahun sudah nih Pak Denny. Sudah 41 tahun. Dan yang jelas ini sekali lagi berkat dukungan dari krama warga desa adat itu sendiri. Karena ini LPD milik desa adat, tentu harus didukung oleh desa krama adat itu sendiri. Ya, kalau menyimak pernyataan dari Pak Cendikiawan ini sendiri, data yang diperoleh adalah 1439 LPD yang ada di Bali. Nah, tetapi kita memiliki data, saya membaca data ada 1.500 desa adat di Bali ini sendiri. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Kenapa tidak setiap desa adat ini sendiri memiliki LPD ini sendiri? Ya benar Pak De. Pemerintah Provinsi Bali yang saya tahu menginginkan atau mengisyaratkan semua desa adat di seluruh Bali itu harus ada lembaga keuangan adatnya yaitu LBD. Nah, ada perbedaan data yang dibilang tadi 1.500-an desa adat di Bali dan yang sudah ada LPD-nya 1.439 itu
Sisanya itu adalah karena ada pemekaran, ada desa adat yang belum memiliki awig-awig misalnya. Dan ini semua didorong oleh pemerintah Provinsi Bali agar nantinya semua desa adat itu memiliki LPD. Nah, ini pun permodalannya sudah banyak, nanti akan didukung oleh pemerintah Provinsi Bali. Mungkin ya ada 20 juta mengajukan proposal, dan ini melalui dinas PMA nanti akan yakin kita semua desa adat nanti akan memiliki LPD begitu. Itu yang kita harapkan tentunya. Saya harapkan begitu semua. Nggih. Kalau berbicara tentang aset, seperti apa yang aset yang dimiliki oleh LPD sampai saat ini, Pak Cendekiawan? Iya, semestinya kalau kita bicara aset secara kualitatif meningkat terus. Tapi secara angka-angka mungkin mohon izin ini karena ini ranahnya ini dari LPD, namanya Lembaga Pemberdayaan LPD seluruh Bali. Tapi secara umum kita juga mendapatkan laporan kalau aset LPD seluruh Bali per Januari 2025 ini sampai 34,3 triliun. Baik, Ya. Pak Cendekiawan, dengan kondisi saat ini bisa dikatakan banyak yang mengatakan bahwa perekonomian saat ini makin melemah. Berarti ada hal yang perlu kita ketahui bagaimana peran LPD untuk membangkitkan perekonomian Kramo Bali ini sendiri, Pak. Ya, tentu secara detailnya mungkin Pak Prof nanti Iya. yang memberikan apa. Tapi kita melihat di desa adat sekarang pasca Covid ini memang sudah mulailah geliat kita, karena Covid dulu memang benar-benar kalau kita merasakan lembaga keuangan di adat itu karena berbasis pariwisata, saya kira teman-teman sangat merasakan itu. Tapi pasca Covid sekarang sudah mulai berkembang, bergeliat lagi, walaupun belum maksimal ya. Tetapi ya ini kan salah satu alat ukurnya kita lihat dari aset ya. Aset per tahun itu per bulan meningkat terus. Artinya apa? Kemampuan masyarakat desa adat terutama. Ini secara umum ya. Mungkin kalau kasus per kasus mungkin beda ya. Secara umum seluruh Bali kalau lihat perkembangan LPD datanya semakin tahun terutama setelah Covid ini mulai ada peningkatan begitu. Mulai ada peningkatan, Iya. baik melalui atau kita berbicara tentang aset yang dimiliki seperti Betul. itu, Pak Cendekiawan. Iya, betul. Kemudian kalau kita berbicara tentang seberapa kuat sebenarnya ekonomi masyarakat adat saat ini sendiri yang tentunya akan berpengaruh terhadap keberadaan LPD ini sendiri, Bapak melihatnya? Iya, saya kira seperti saya bilang awal tadi, karena ini lembaga keuangan milik desa adat ya, artinya apapun ya paruman adat itu yang menentukan, baik masalah ketentuan bunga, pinjaman dan ketentuan lainnya itu ditentukan oleh paruman adat tanpa menyimpang dari aturan yang di atasnya. Baik. Tentu yang di atasnya dimaksud adalah peraturan daerah Perda nomor 3 2017 dan Pergub 44 2017 yang masih berlaku saat ini. Artinya ya apapun lembaga keuangan yang ada di desa adat ini tentu kita harapkan segala potensi yang ada di desa adat masing-masing itu bisa dikembangkan, bisa dioptimalkan, terutama tadi dari hasil keuntungannya itu akan berkontribusi untuk pembangunan di desa adat sendiri. Dana pembangunannya, pembangunan fisik atau pembangunan mentalnya, dana sosialnya dan dana lain yang bersifat untuk lebih melestarikan seni adat dan budaya itu. Ya, baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi LPD menopang adat budaya mendorong ekonomi Kramo Bali. Pemirsa, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita masih mengangkat sebuah topik yaitu LPD atau Lembaga Perkreditan Desa menopang adat budaya mendorong ekonomi Kramo Bali. Saya ke Pak Putungurah dulu. Pak Putungurah, seperti yang disampaikan Pak Cendekiawan ini sendiri, kemudian eksistensi LPD saat ini yang cukup bisa bernafas lega juga bagi Kramo adat Bali niki sendiri. Nah, seperti disampaikan tadi, sepertinya bagaimana kondisi perekonomian saat ini yang banyak yang mengatakan ini perekonomian kita makin melemah. Peran LPD seperti apa Bapak melihatnya? Baik, terima kasih Pak Karang. Begini, sebetulnya yang pertama yang paling penting itu adalah
LPD itu kan sangat mulia ya, dicetuskan pertama kali itu tahun 84 itu oleh Prof. Mantre, Gubernur Bali kita yang saat itu sangat peduli dengan budaya dan lingkungan Bali. Tujuan mulianya seperti apa Bapak? Pelestarian adat. Pelestarian adat. Ya itu kuncinya di sana. Ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan LPD? Jadi begini, beliau udah melihat pada saat itu bahwa ke depan memang masalah pembiayaan adat itu memang tidak bisa dinomorduakan itu, karena apapun pasti akan terkait dengan biaya, ada anggaran. Maka saat itu didirikanlah LPD ini untuk di seluruh Bali untuk bisa mensupport seluruh kegiatan adat ya, semaksimal mungkin. Nah ini kan terkait juga dengan kemandirian anggaran dari LPD untuk desa adat yang masing-masing, kemudian kemandirian budaya itu sendiri gitu. Sebab kalau budaya sampai tergantung dari pendanaan dari orang lain pasti diatur-atur terlalu banyak dari luar, ini masalahnya. Jadi padahal adat Bali itu tidak boleh, harus tetap kita lestarikan seperti apa adanya, seperti semula itu. Ya, soal penggunaan teknologi itu masalah pengelolaan. Tapi inti sarinya, rohnya itu harus tetap. Maka inilah yang harus formatnya tetap, jangan sampai berubah. Itu yang pertama. Makanya ini kan sudah jelas. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 itu sudah jelas di sana diatur bahwa pengelolaan LPD itu didasarkan pada hukum adat. Maka di sini penting sekali segala sesuatunya itu adalah yang pertama hukum adat gitu. Nah, maka yang perlu di sini apa? Praremnya harus kuat. Apakah prarem yang mengatur eksistensi LPD itu sudah ada di masing-masing desa adat yang memiliki LPD itu sendiri gitu. Nah, ini harus kuat dulu. Prarem itu pertama, prarem yang dilakukan adat gitu. Jadi payung hukumnya jelas. Kemudian pembuatan aturannya juga harus jelas. Nah, ketiga, bahwa perlu diingat bahwa LPD ini kan lembaga mikro, lembaga keuangan mikro. Jadi sangat berbeda dengan perbankan gitu. Sangat berbeda. Jadi dia lembaga mikro, keuangan mikro. Jadi eksistensinya itu di adat itu. Jadi kerama adat ini yang penting. Dan yang paling penting bahwa tadi dikatakan oleh Pak Cendekiawan itu bahwa ada aset sebesar 34 triliun. Aset loh. Nah, kalau aset ini diputar di seluruh Bali untuk desa adat kan coba pikir tiap tahun berapa kontribusi untuk mendukung perekonomian Bali. Jadi bisa dikatakan ini keistimewaan LPD dibandingkan dengan bank umum. Betul. Seperti itu. Nah, itu ya yang penting. Ya. Jadi bagaimana ini diberdayakan. Nah, permasalahannya sekarang apa? Kalau kita lihat sekarang flashback dalam masalah ekonomi. Ya, ketika kita krisis 98, kemudian Covid kemarin, Gunung Agung meletus, ekonomi menurun. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang mendukung mensupport perekonomian Bali itu? Jadi jawabannya adalah apa? Konsumsi domestik, sektor informal dan UMKM. Jadi lembaga-lembaga yang sebetulnya mandiri nih. Baik. Nah, artinya bahwa korelasi antara desa adat dengan LPD ini dengan kemandirian masyarakat, ekonomi masyarakat itu sangat kuat sebetulnya. Baik, seperti apa Bapak melihat komitmen LPD dalam partisipasinya melestarikan adat budaya di Bali niki sendiri? Ini yang penting. Jadi yang penting itu idenya kan seperti itu. Nah, sekarang perlu dilakukan riset kembali, dicek kembali seberapa sih yang sudah melakukan seperti itu. Karena apa? Kami lihat ada beberapa LPD yang sudah maju, udah bagus. Sehingga membantu kerama adat dalam meringankan upacara-upacara adat, kegiatan adat maupun pembangunan di desa adat itu bagus sekali. Itu bagus sekali, itulah sebetulnya yang diharapkan. Tapi ada juga yang belum. Nah, yang belum ini kan harus dihitung jumlahnya, kemudian dimotivasi, harus dilakukan audit. Nah, contohlah LPD Badung di daerah Badung. Nah, kemarin kan bagus diaudit tiap tahun. Oleh siapa? Oleh Dinas Kebudayaan. Baik. Tiap tahun diaudit. Nah, mana yang lemah, mana yang jelek, mana yang kurang. Nah, ini dibina sekarang. Sebenarnya apa tujuan di auditnya itu sendiri, ya, Bapak? untuk mengecek apakah pengelolaannya benar enggak. Terutama apa prosedur akuntansinya benar. Makanya sekarang kami dengar itu, saya kemarin baca itu dengar bahwa sekarang LPD sudah memiliki
standar-standar pengelolaan akuntansi yang sudah bagus gitu. Baik. Baru, nah cuma mungkin belum disosialisasikan. Kalau kita flashback lagi nih sendiri, beberapa waktu yang lalu kita juga dikejutkan juga dengan informasi atau berita tentang LPD dominasi kasus tindak pidana korupsi di Bali. Ya, nah salah satu ini yang perlu. Nah, kenapa terjadi korupsi ya atau penyalahgunaan kewenangan? Nah, itu ada faktor internal yang paling kuat di sana. Ya, jadi sudah tentu pasti yang paling penyebabnya ini adalah profesionalitas dan integritas para pengurusnya, para pengelola koperasi itu sendiri gitu. Nah, ini penyebabnya. Ya, jadi misalnya kalau penyaluran kredit itu tetap mestinya dia profesional menggunakan prinsip-prinsip 5C itu. 5C di pengelolaan manajemen. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya urusan-urusan yang terkait dengan integritas harus terkait dengan hukum adat. Oke. 5C itu seperti apa, Pak? Yang perlu kan diketahui. ada misalnya kalau orang minjam kredit kalau tidak punya jaminan, nah ini harus diberikan enggak gitu, kolateral misalnya. Baik. Nah, kapasitasnya memadai enggak, misalnya jangan lebih besar daripada tiang. Atau kemarin hasil temuan di Badung itu ya, ada di Badung itu menunjukkan bahwa salah kelola sistem akuntansi salah. Baik. Nah, satu contoh ya. Jadi kredit macet tuh masih dimasukkan ke dalam pembukuan pendapatan. Ini salah. Sehingga biaya keluar terus, penerimaan tidak ada. Baik. Ini satu penyebab kenapa banyak terjadi kebocoran. Jadi salah pengelolaan. Di samping kredit macet. Nah, yang ketiga apa? Banyak juga LPD yang berinovasi, membuat kegiatan-kegiatan atau bisnis-bisnis yang diferensiasi produk gitu. Nah, ini juga hati-hati. Apalagi minjamkan kredit pada bukan kerama adat. Nah, ini banyak juga yang terjadi. Baik. Ya, sehingga apa? Ketika dia kreditnya macet, orang yang bukan kerama adat, ketika di paruman adatnya tidak bisa ngomong apa, karena dia bukan kerama adat. Baik. Masalah ini. Ya, nah inilah masalahnya. Jadi kembalikan pada marwahnya LPD itu yang penting saya katakan. Baik, saya ke Pak Warte. Pak Warte, kalau tadi disampaikan ini awal pendirian LPD ini sendiri atau dibentuknya LPD ini sangat mulia sekali, yaitu pelestarian adat. Kemudian kalau kita berbicara tentang apa selama pelaksanaan atau perjalanan LPD ini sendiri, sering kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang bisa dikatakan ini merugikan LPD itu sendiri dan juga berimbas kepada masyarakat adat ini sendiri. Nah, tentunya ada kiat-kiat untuk pencegahan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pengelolaan LPD dari sudut agama, Bapak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab Pak Made, saya ucapkan selamat Nyangre Hari Suci Nyepi, dan hari-hari di saat ini adalah selamat melaksanakan melis atau mekies. Saya imbau kepada umat semua, hati-hati di jalan karena situasi ramai. Saya lanjut. Apa sih kiat-kiat supaya tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan di LPD? Jadi saya terjemahkan secara umum. Jadi pertama, SDM-nya itu perlu diperhatikan. Tadi sudah disampaikan oleh penglingsir kita dari BKS LPD, termasuk juga dari saudara saya dari Warmadewa. LPD itu sudah berdiri lama, kurang lebih itu 41 tahun. Perlu rasanya ditata SDM ini ke depan. Karena selama ini LPD itu SDM-nya banyak ditunjuk berdasarkan kepercayaan. Contoh, seorang bendese secara ex officio menjadi panurekse atau pengawas LPD. Nah, inilah perlu diimbangi, didampingi oleh orang-orang yang memang kompeten di bidang ekonomi. Kalau nanti SDM-nya tidak kompeten, saya yakin akan terjadi penyimpangan. Kenapa? Bisa tidak sengaja karena memang tidak tahu. Nah, ini perlu. Nah, yang kedua, saya harap kami selaku orang Parisade, pemerintah sudah berbuat banyak, amat sangat banyak, tapi hal ini perlu ditingkatkan lagi
terutama pelatihan dan pembinaan dan penyuluhan terhadap pegawai-pegawai LPD kita yang memang SDM-nya tidak berlatar belakang ekonomi. Terus pengawasan secara internal perlu diintensifkan. Di sini ada dari Jero Bendese, termasuk juga pendampingnya, dan yang paling penting itu jangan sampai terjadi kebablasan. Ini adalah waskat, pengawasan melekat dari masyarakat. Kebablasan yang Bapak maksudkan seperti apa? Begini, dalam bahasa agama sekantun masarira manusia manah manusia tan keneng pastikan. Terjemahnya semasih berbadan manusia kita tidak bisa pastikan bahwa pikirannya dia apa. Nah, terkait juga dengan bahasa agama ragadi musuh mapare rengati tangunio tan madoh rengawa. Hawa nafsu itu ada di tubuh kita tidak jauh. Kadangkala dalam keadaan terjepit ya bisa jadi terjadi penyimpangan. Disinilah perlu pengawasan masyarakat. Ya. Yang kedua pengawasan eksternal. Eksternal itu ada LPD, termasuk BKS LPD. Gitu. Jadi pengawasan yang sudah bagus ini terus ditingkatkan lagi. Yang sudah bagus ini. Terus menurut kami dari PKDI perlu ada pengawasan niskala. Yang tadi kan pengawasan skala. Pengawasan niskalanya setelah pemilihan ketua LPD yang sudah berjalan lanjutkan. Yang belum mungkin perlu dirumuskan ada upacara upakara menjaya-jaya. Selanjutnya ada janji semacam mendewa saksi bahwa saya tidak akan melakukan penyimpangan. Nah, itu pencegahannya. Terus selanjutnya bila ada permasalahan terkait di LPD, selesaikan dulu intern, diadat. Sebagaimana dikatakan oleh pengelisir kita dari BKS LPD tadi, karena palunya kan ada di sana, di hasil rapat. Nah terus kami dari Parisade kenapa bisa berbicara seperti itu? Kalau dulu ya bukan diam, enggak. Karena ini berkat juga dari pengelisir kita. Dari BKS LPD diberikan kami dana pemberdayaan. Yang kami dana pakai operasional. Tempo hari pada tanggal 14 September 2022 kami di Parisade Provinsi Bali mengadakan seminar. Di sana masukannya bagus, kita mengundang juga LPD sebali. Pada intinya mempersempit gerak celah penyimpangan atau korupsi dari pengurus LPD. Nah, terus saya ulang lagi, ini tidak kalah pentingnya kalau ada dewa saksi secara niskala, apalagi yang mendewa saksi ini didamping oleh pihak keluarga. Dia akan takut melakukan hal-hal yang menyimpang. Baik, Bapak kita rehat dulu, saya potong sejenak, nanti kita akan break sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog Merah Putih atau Talkshow Merah Putih, LPD menopang adat budaya, mendorong ekonomi Kramo Bali. Saya masih ke Pak Warte dulu. Pak Warte, kalau kita berbicara tentang pengawasan, ini yang menarik sekali, pengawasan secara niskala pun harus dilakukan untuk kepada pengelola LPD yang ada tentunya. Ini apakah akan memberikan dampak nantinya kepada pengelolaan LPD itu sendiri, walaupun dilakukan pengawasan secara niskala, menjaya-jaya, mendewa saksi, seperti yang Bapak sampaikan nantinya? Menurut kami dari Parisade ini sangat membawa dampak karena sebagaimana yang kita ketahui bersama di Bali, hukum karma phala itu. Artinya apa yang kita perbuat akan datang hasilnya sendiri, itu tidak bisa dibendung. Dengan demikian kalau kita melakukan korupsi, tentunya secara niskala kita juga akan kena hukuman. Terus yang kedua bukan kita saja, keluarga kita juga akan merasa malu dan masyarakat kita juga akan merasa malu. Kenapa malu? Malu kepada secara niskala kepada almarhum, pada Bapak Profesor Dr. Ridho Bagus Mandre, mantan gubernur kita,
yang mempionir LPD ini dengan maksud sebagaimana dikatakan oleh saudara saya dari Warmadewa tadi, termasuk juga oleh penglingsir, tujuannya ini adalah mulia untuk membantu pelestarian budaya kita yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu, terutama dari Pancayatnya. Nah, kalau LPD-nya sudah berjalan lancar, boleh meminjamkan uang ke Ampura Bapaknya, boleh meminjamkan uang ke desa adat lain dengan catatan kita mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2017 yaitu melakukan MOU. Kalau belum melakukan MOU terjadi macet kreditnya, apa langkah kita? Apalagi nanti meminjamkan uang, di sana kan ada istilah kalau dalam bahasa Bali ada dana sesepelan, ada dana sepelan. Kalau sesepelan itu kan sudah termasuk deposito. Kalau sepelan ini tabungan. Akhirnya dipinjamkan kepada desa adat lain melebihi deposito orang. Pas waktu orang narik tabungan, tidak bisa, tidak dapat uang. Ini akan berkembang cepat ceritanya, tidak hitungan hari, hitungan jam karena media. Nah, oleh karena demikian untuk mencegah hal-hal yang kita tidak diingini, mungkin ke depan kita perlu sistem digitalisasi LPD kita. Baik. Sebagaimana sering dikatakan oleh penglingsir kita, budaya kita bisa adopsi barat, tetapi budaya yang kita praktekkan ya budaya adat timur kita. Selesaikanlah ketok palunya lewat desa adat dulu. Baik. Nah, kalau bisa selesaikan di sana. Jangan langsung sudah main hukum. Kita harap dari Parisade LPD kita tidak ada tersandera hukum. Walaupun dari disebutkan tadi jumlah 1439 LPD, ada 37 LPD yang bermasalah, itu bukan wadahnya yang bermasalah, itu oknum. Nah, oleh karena demikian inilah saya yakin pemerintah kita sudah berpikir mengadakan penyuluhan, Baik. pembinaan, jangan terjadi penyimpangan Baik. melalui stakeholder terkait. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang diinginkan masyarakat, tentunya harapannya kehadiran LPD ini sendiri bisa membantu masyarakat dalam hal seperti topik kita, yaitu menopang adat budaya, mendorong ekonomi Kramo Bali ini sendiri. Sebenarnya seperti apa peran BKS Pak Cendikiawan, BKS LPD ini sendiri dalam perkembangan LPD di Bali ini sendiri, Pak? Ya, sebelumnya tentu terima kasih Pak Putu dari Akademisi Warmadewa bahwa kita juga sampaikan kepada masyarakat Bali bahwa saat ini banyak sekali mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil risetnya untuk skripsinya di LPD. Artinya bukan S1 saja, S2 bahkan S3. Artinya apa? Ini LPD sesungguhnya juga sudah banyak menghasilkan sarjana artinya. Bukan sarjana S1, S2, bahkan S3 ada yang mengambil disertasi di LPD. Oleh karena itu tentu teman-teman yang tamat atau mengambil riset di LPD, dari hasil penelitian ini ngiring kita sama-sama jadikan bahan untuk membantu kalaupun terjadi LPD yang dalam tanda petik bermasalah. Tentu ini oknum sekali lagi dibilang oleh Pak Ketut tadi dari PADI. Oleh karena itu Titiang juga sudah melakukan baik audit internal maupun eksternal, itu memang sudah sesuai dengan SOP. Tetapi kalaupun masih ada, sekali lagi ini adalah oknum kan begitu ya. Baik. Karena audit itu sesungguhnya kan bahasa dasarnya audit itu audien. Untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh ketua atau pengurus LPD itu, didengarkan dan apa hasilnya kan begitu. Dan ini sekali lagi kembali ke audit internal dan eksternal. Internalnya ini adalah warga desa adat itu sendiri. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat. Bahkan itu lebih baik dibilang oleh semeton tadi, pengawasan melekat gitu. Artinya masyarakat yang mengawasi keberadaan LPD ini ke. Yang lainnya tentu kalau kita bilang korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang. Nah ini kembali lagi hal-hal yang karena dulu memang
penunjukan ketua LPD itu seperti ya kalau kita lihat perkembangannya dari hitung ya 1, 2, 3 ya. Perkembangan LPD sekarang sudah deret ukur ya. Ya. Artinya 2, 3, 4, 8, 16 dan seperti tadi. Oleh karena itu kan perlu kita SDM. Kita tidak memungkiri bahwa SDM kita perlu juga kita tingkatkan. Dan itu kita sudah lakukan dengan juga melakukan semacam pelatihan, juga ada juga dan kepala LPD juga harus punya sertifikasi yang kayak itu juga sudah kita lakukan. Dan kita tetap terus belajar. Tentu sekali lagi dari akademisi, dari PADI, apalagi ada skalanya juga sudah kita lakukan. Teman-teman yang baru, terutama yang baru menjadi dipilih oleh desanya menjadi pengurus, harus ada menjaya-jaya, mendewa saksi di desa adat Trikayangannya setempat. Yang kira Nike, dan ini bagian dari diskusi yang luar biasa Niki. Sekali lagi media, terima kasih. Yeah. Karena dibilang juga tadi, ya orang cenderung melihat yang bermasalah gitu. Sebenarnya kan masih banyak LPD yang memberikan kontribusi kepada desa adat. Walaupun kita tidak menampik bahwa kita akan tidak membiarkan yang bermasalah itu, tetapi kita perbaiki bersama-sama dengan belajar. Orang bilang ampura niki dari PADI Nure Hana Mitra mangluihaken adi guna malukur. Tidak ada sahabat yang paling penting, paling berfaedah kecuali dengan belajar dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, ada yang disampaikan oleh Pak Warte Niki sendiri dari PHDI, termasuk juga perkembangan digitalisasi. Ini juga sudah dilakukan oleh BKS LPD Provinsi Bali sendiri, yang beberapa waktu lalu saya sempat membaca bahkan memberikan bantuan beberapa unit komputer kepada LPD yang ada di beberapa tempat di Bali Niki sendiri. Yeah. Semua nih Pak Tut PADI juga mengingatkan bahwa kita dari dulu kita komputerisasi awalnya, setelah itu digitalisasi. Konsep kita dari awal berteknologi barat dan berjiwa timur itu. Teknologinya kita ikuti perkembangan dan jiwanya kita tetap melayani seperti orang timur, seperti orang Bali lah. Yeah. Dan digitalisasi ini sekarang yang banyak memberikan manfaat kepada LPD, terutama dari keakuratan data, kepercayaan masyarakat. Kalau kita berbicara core-nya LPD itu dari 1439, itu hampir 900 sudah memakai core aplikasi. Sedangkan yang digitalisasi, aplikasi yang QRIS, ATM, juga PPOB, ada penarikan, setor tunai, itu sudah hampir 70 LPD di seluruh Bali. Dan itu ada di perwakilan kabupaten kota. Kita akan dorong teman-teman itu untuk belajar bersama-sama, untuk magang bersama-sama, untuk di teman-teman yang sudah memakai aplikasi itu. Sehingga ini manfaatnya sekali lagi kepercayaan Kramo Bali bahwa LPD bisa. LPD bisa bayar pajak, bayar PDAM, bayar PLN, termasuk juga ada mini sekolah. Kita sudah mengembangkan LPD mini sekolah. Artinya ke sekolah-sekolah untuk menanamkan jiwa menabung. Baik. Untuk teman-teman atau adik-adik kita di pemula begitu ya. Ya, sebenarnya fungsi BKS LPD ini sendiri adalah menampung keluhan dari LPD ini sendiri. Seperti apa keluhan-keluhan yang ditampung dari beberapa LPD? Ada 1439 LPD yang ada di Bali di sendiri, Pak Cendekiawan. Ya, ini Pak D ya, syukurlah kita melalui Perda ya, terus terang juga kita 3 periode kepengurusan dari BKS sudah kita bersama-sama dengan teman-teman. Yang tujuannya adalah untuk mewadahi teman-teman, wadah kerjasama untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan termasuk keluhan-keluhan tadi. Yeah. Keluhan-keluhan baik yang positif maupun negatif yang kita tampung dan kita diskusikan bersama-sama dalam rangka untuk mencari solusinya. Kita tetap berkoordinasi dengan tokoh-tokoh seperti tadi, dengan PADI, dengan majelis, dengan akademisi, dengan media, apa yang sedang berkembang sekarang di LPD kita di seluruh Bali. Dan ini secara struktur kita ada pengurus di BKS Bali, ada di BKS Kabupaten Kota, BKS Kecamatan, dan sampai koordinator desa. Sehingga secara struktur kita dalam waktu, apalagi zaman media sekarang, komunikasi begitu cepat, sehingga hal-hal yang perlu kita bahas tidak perlu
waktu yang lama lagi. Saya kira itu tugas kita dari BKS untuk mengkoordinasikan segala kegiatan-kegiatan, dan yang jelas dana juga kita saat ini sudah dianggarkan dari setoran dana 5% yang disetor oleh teman-teman. Keuntungan LPD itu 5% disetorkan ke BKS seluruh Bali, dan kita juga distribusikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perda yang berlaku. Gitu. Baik. Kalau kita berbicara tentang Pak Putungura berbicara tentang peluang dan tantangan LPD Bali saat ini, seperti apa Bapak melihatnya? Baik, terima kasih. Jadi kalau tantangannya kan pasti persaingan ya. Jadi Persaingan. ya. Persaingan khususnya dengan lembaga keuangan yang non LPD. Nah, jadi untuk tidak tertinggal dengan persaingan tadi sudah dibahas, digitalisasi itu harus. Ya, kemudian karena ini lembaga jasa, maka pelayanan itu memegang peran yang sangat penting. Nah, kalau pelayanan berarti SDM-nya kembali. Yeah. Jadi SDM yang profesional dalam melayani, terutama dalam pelayanan jasa keuangan. Ya, ini kan harus terus memang dilakukan continuous improvement-nya itu dengan pelatihan dan pendidikan yang tadi sudah disampaikan. Ya. Nah, ini diharapkan yang belum itu yang memang harus dievaluasi. Nah, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh BKS LPD ini sendiri? Ya, termasuk itu. Ya. Termasuk memberikan bantuan Betul. berupa seperangkat. Ya, betul. Ke depan makin dikencangkan lagi, Pak. Termasuk Pak kepada Cendekiawan. 1.400. Oke, kencang, Pak. Coba begini, ya. Ada hasil riset, Pak. Apanya yang harus dikencangkan? Ya, dikencangkan pembinaannya itu. Baik. Ya, di pembinaannya, kemudian memberikan saran-saran dan masukan-masukan. Sebab begini, ada hasil riset ya kemarin di Badung juga. Ternyata ada beberapa LPD yang beberapa kali diberikan masukan, hasil auditnya ini kurang, ini kurang. Besok ditengok lagi masih juga belum dilakukan sebenarnya perbaikan. Oke. Nah, dilihat lagi belum juga dilakukan. Nah, ini ada masalah dengan SDM-nya itu. Makanya di tataran LPD itu SDM yang mestinya sudah tidak bisa dipakai, kalau dididik juga tidak bisa, dibina juga tidak bisa, atau dilatih juga tidak ngerti-ngerti, ya sebaiknya disingkirkan saja. Jadi ada tagline melakukan perbaikan terus-menerus, itu dihapuskan. Itulah yang continuous improvement-nya namanya. Kalau mau kita cepat ya. Baik. Ya, cuma masalahnya kan tadi dalam diskusi kan, Ya. di SDM LPD itu kan banyak juga titipan-titipan orang-orang penting, ini masalah juga. Ada titipan juga Ya, Bapak pasti dong, melihatnya. pasti. Jadi untuk karyawan, untuk pengurus. Nah, ini ketika dia tidak profesional, menegur pun sulit gitu. Jadi ini berbicara tentang titipan SDM, bukan titipan uang untuk Iya, ditabung. titipan seperti SDM. itu. Coba tanya Pak Celik. Kan banyak Pak. Nah, ini masalah juga Iya. gitu. Makanya di tingkat rekrutmen tuh, kalau mau kita cepat bangkit ke depan, apalagi mengatasi persaingan dengan baik, ya ini di rekrutmennya itu harus memang betul-betul ada fakta integritas di sana, diuji kompetensinya, profesionalisme. Kemudian integritasnya kita lihat sejauh mana memang orang ini bisa akan bermoral benar itu ya. Walaupun ketika kita berbicara tentang SDM ini ada seperti kata Pak Wartani sendiri, pengawasan di skala ini sendiri Ya. berjaya-jaya sudah dilakukan, berdewa saksi sudah dilakukan. Kan banyak juga yang sudah menjaya-jaya tapi menyeleweng juga akhirnya. Tadi sudah disampaikan. Ketika Menjaya-jaya, kita masih menjaya-jaya semakin jaya mereka seperti Nah, itu. Baik. ketika kita sudah Baik, kita Ya. break dulu Bapak-bapak, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam dialog talk show Merah Putih LPD menopang adat budaya mendorong ekonomi Kramo Bali. Bapak Pak Putungura, kalau tadi itu kan tantangan yang harus kita hadapi ini sendiri. Kalau peluangnya Bapak melihatnya seperti apa? peluangnya sangat besar. Ya, kenapa? Karena kita punya basis massa ya, konsumen maupun dia yang nanti menggunakan jasa LPD itu kan dari desa adat. Ya. Dan makin banyak pasti tiap tahun pasti jumlah penduduk terus bertambah gitu, berkembang. Jadi potensinya tinggi. Nah, cuma sekarang kan tata kelolanya yang harus benar, memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa adat itu. Dan tadi saya dengar tahun 2023 itu jumlah asetnya itu baru 30 triliun lebih. Nah, tadi sudah berkembang selama 1 tahun itu bertambah lagi 4 triliun. Itu kan luar biasa. Baik. Luar biasa itu. Nah, cuma sekarang bagaimana aset maupun modal yang ada di masing-masing LPD itu disalurkan dengan baik dan benar. Baik, Nah, baik. kan ini jangan sampai nanti
tidak disalurkan atau dalam penyaluran kredit itu like in this slide. Nah, ini kan masalah juga. Baik, Pak Cendekiawan, kalau kita berbicara tentang apa yang dimiliki oleh LPD atau aset ini sendiri, seperti di awal, ini kan LPD mendorong ekonomi Krama Bali ini sendiri. Itu seperti apa perputaran keuangan yang ada di LPD ini sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krama adat, Nki? Baik, terima kasih Pak D. Dari awal konsep kita bersaing dan bersanding begitu ya. Artinya kita tidak akan Bersaing dan bersanding. bersanding ya. Ini kayak rel kereta api bersanding terus tapi Iya. nggak pernah ketemu ya. Iya, tapi bersaing juga. Oke. Kita tidak akan memungkiri bahwa dunia keuangan itu pasti akan berkembang dan persaingan pasti ada. Nggih. Tetapi juga kita harus meningkatkan diri kita untuk bersaing, tidak menyalahkan orang lain kan begitu ya. Dan itu konsepnya bersanding di sana. Kita bersanding dengan lembaga keuangan yang ada. Iya. Nah sekarang gimana keuangan LPD itu seperti tadi dibilang bagaimana penggunaan dana itu. Baik. Tentu persaingan sekarang ya tahu sendirilah lembaga keuangan yang milik pemerintah dan sebagainya dengan program-program yang begitu ya memudah mungkin. Tentu dari bunga dan sebagainya ini juga dibilang tadi oleh Pak Prof tentu peluang dan tantangan juga untuk kita. Oke. Tantangan dengan begitu program-program yang ada dari luar, tentu LPD juga sekarang sudah mulai membuat program-program yang tentu harus disetujui oleh pengawas, disetujui oleh Krama itu sendiri. Baik. Dengan bunga yang bisa katakanlah menguntungkan untuk keluarga itu terutama untuk permodalan usahanya begitu. Baik, termasuk juga tentang program nasional MBG makan bergizi gratis ini sendiri, apakah ada pengaruhnya terhadap LPD nantinya? Nah ini juga kemarin ada teman-teman yang dari beberapa LPD yang menanyakan bagaimana program MBG itu makan bergizi gratis itu. Ini peluang juga sebenarnya untuk kita. Kalau itu digunakan atau dimanfaatkan di desa adat, ya mestinya harus desa adat memanfaatkan ini karena kan yang desa adat yang lebih tahu kebutuhannya orangnya, makanannya apa, yang gizinya apa itu kan beda-beda sama sama desa-desa lainnya. Kalau ini dikelola oleh lembaga keuangan seperti LPD, saya kira ini peluang juga untuk kita. Baik. Untuk menerima dana itu dan kita kelola di LPD. Nanti LPD menyalurkan kepada dagang nasi, dagang sayur, dagang apapun itu dikelola dan diberikan kepada yang memerlukan, terutama siswa murid juga. Sehingga kan ekonomi di desa adat itu semakin berputar jadinya. Ya, bisa dikatakan ini kehadiran LPD juga berpeluang untuk memunculkan kesempatan memiliki usaha seperti itu bagi masyarakat? Saya kira kalau memang dimanfaatkan itu kan desa adat ini terdepan ya, terdepan dan katakanlah peluangnya untuk semua bantuan-bantuan yang diberikan itu kalau lewat desa adat dan dimanfaatkan untuk LPD, saya kira peluang kita untuk semakin besar untuk mengelola dana ini juga. Ya, Pak Warte, melihat begitu mulianya didirikannya LPD, kemudian peluang dan tantangan yang kita lihat, tetapi kita tidak menutup mata bahwa mungkin saja terjadi penyimpangan yang terjadi di LPD ini sendiri yang akan merugikan bukannya LPD itu sendiri, tetapi bagi masyarakat Krama Adat Bali ini sendiri. Pak, adakah hubungannya solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya penyimpangan yang terjadi di LPD ini sendiri dengan integrasi budaya Trihita Karana? Ini adakah hubungannya, korelasinya? Iya, apa yang dikatakan oleh Pak Made Karang memang benar itu kalau diintegrasikan pariangan, pawongan, pelemahan, semuanya ini LPD-nya kalau memang itu dikelola dengan baik, dan pegawainya jujur, mau bekerja keras, mau bekerja cerdas, mulai dari perencanaan, selanjutnya diproses dan tepat sasaran. Nah kalau hal itu dilakukan, integrasi ini akan bagus. Saya ambil contoh, pariangan. Kalau sebuah pembangunan pura, sering saya katakan di ruang ini, jangan karena beragama menyulitkan diri, justru karena beragama mencari solusi, itu pendapat Karl Marx Jung, psikologi agama. Maksudnya begini, kalau membangun pariangan, kalau memang SDM belum ada, uang belum ada,
tentunya kita kalau ingin memang sudah tidak bagus variannya jelas bekerja sama dengan LPD. Jadi perencanaan di yang pemohon jelas. Prosesnya tentu di dalam digodok dengan bagus oleh pengawas LPD. Apa dia boleh dapat apa enggak. Kan begitu. Terus sasarannya benar enggak ini akan digunakan. Kalau kita lihat Pawongan orangnya. Apakah rapotnya orang ini di LPD merah atau bagaimana? Dipercaya atau enggak? Jangan sampai maaf dia mencari seke, Aya Aliu, Surya Siu. Memang bagus Surya Riu, tetapi Brio Sepanggul itu lebih bagus. Terkoordinir. Nah untuk mendapatkan sesuatu. Terus yang terakhir pelemahan. Diintegrasikan sebagaimana kita ketahui bersama Bali. Pulau Bali ini ya tidak ada bandingannya di internasional kalau saya baca beberapa referensi. Kemuliaannya dan lain sebagainya dan taksunya. Kalau ini sekarang diintegrasikan ada sebuah upacara yang terkait dengan areal. Terkait dengan pelemahan. Nah, upacara ini kan perlu dana. Kalau dana ini bisa dimohonkan ke LPD, kenapa tidak? Tetapi pemohonnya, saya kutip pendapatnya dari penglingsir kita dari Bapak BKS LPD, dari ketuanya. Beliau mengatakan ada 5 wo itu harus diselesaikan dulu. Ada wareg, waras, wastra, waskita, wisma. Perutnya itu dipenuhi dulu agar dia tidak kiri kanan geraknya untuk mengambil sesuatu. Nah itu maksudnya diintegrasikan. Artinya LPD ini sepanjang saya baca referensi tidak ada selain di Bali. Hanya di Bali yang mahal ini kan ide dari almarhum Prof. Dr. Bagus Sumantro luar biasa. Kita sekarang tinggal mempraktekkan dengan jujur. Yang kedua dengan kata hati memang kita tidak akan berbohong. Dan yang ketiga tadi saya katakan pengawasan internal itu diaktifkan. Terutama dari pengawasan masyarakat dari desa adat setempat. Dan yang kedua pengawasan eksternal. Eksternal itu dari LPD. Yang kedua dari pengisir kita dari BKS LPD. Terus yang tidak kalah pentingnya kalau dalam keadaan macet kita mohonlah petunjuk kepada guru wisesa agar ada pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan. Ya. Kalau ini dilaksanakan saya yakin 5W itu jalan. Karena ini sekalipun pengisir kita tidak bilang di Bali tidak banyak teori-teori secara bahasa kampus. Walaupun tidak banyak, saya lihat ini sudah menjalankan teori dalam prakteknya saya lihat. Ya. Teori perubahan sosiokultural. Yaitu mulai dari teknologi. Tadi pengisir kita bilang digital sudah jalan kan, sudah bagus. Perubahan yang kedua ekonomi. Modal awalnya yang dibantu oleh pemerintah yang sekarang sudah menjadi dana hibah, kalau tidak salah tahun 1984 kan 2 juta, Pak. Sekarang ya sudah triliunan. Nah ini kan jalan sekali. Terus yang ketiga ekologi lingkungan. Teman kita sudah jalannya jauh. Tadi kan dibilang oleh bapaknya ya budaya barat perlu kita adopsi. Tapi penyelesaiannya pakailah budaya yang ada sendiri. di desa adat. Baik, begitu, baik. Saya ke Pak Putumurah. Pak Putumurah, seperti disampaikan Pak Cendekiawan ini sendiri, ada banyak peluang yang bisa diambil dari LPD ini sendiri, termasuk juga program-program yang berasal dari pusat, dari pemerintah pusat ini sendiri. Bagaimana dengan wacana baru pemerintah pusat untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih? Ini akankah mengancam keberadaan LPD di Bali, Bapak melihatnya? Saya kira LPD itu punya segmen tersendiri dia. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, yang penting kemampuan bersaingnya internal itu yang harus dikuatkan. Ya, jadi mulat sarire lah ke dalam, kemudian kuatkan ke dalam sistem pengendalian internnya. Ya, jangan sampai tidak sesuai dengan sistem prosedur akuntansi diperbaiki. Saya kira sudah ada yang baru. Pak Nggih,
sistem akuntansinya sudah ada, itu bagus. Yeah. Nah, tinggal nanti bagaimana sosialisasinya dan pelaksanaannya. Sebab begini, Yeah. LPD itu tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi. Orang nabung bunganya lebih rendah dibandingkan kalau kita memberikan pinjaman kan, pasti untung gitu. Baik. Jadi bunga tabungan yang kita terima lebih rendah daripada bunga pinjaman yang kita berikan pada orang lain. Itu yang namanya spread kan dalam teori. Jadi ketika kita berbicara tentang LPD ini tidak akan ada rugi. Mestinya tidak mungkin rugi gitu, pasti Iya. untung. Jadi ketika rugi pasti something wrong-nya ada di dalam itu. Oh, Tata kelolanya ndak something beres. wrong-nya ada yang di dalam itu Pasti. sendiri. Yang Tata banyak kelolanya sekali ndak beres. banyak sekali yang diplesetkan LPD lan pada dom gitu ya. itu di internalnya yang bermasalah gitu. Baik. SDM-nya pasti tadi yang kita udah banyak bahas itu. Nah, jadi sistemnya barangkali dan pengawasan, apakah orang yang mengawasi itu orang yang kompeten gitu. Jangan-jangan enggak tahu, enggak ngerti apa yang diawasi, indikatornya apa saja yang harus diawasi, enggak Baik. ngerti gitu. Iya, iya. Hanya sekedar orang naruh orang, ini kan banyak terjadi di daerah kita dan di negara kita. Ya, jadi tidak kompeten dia, makanya terjadilah kasus penyimpangan, kasus kerugian Baik. yang sebenarnya tidak masuk akal itu gitu. Ya. Kalau secara logika, karena tidak mungkin rugi gitu. Jadi keeksistenannya atau eksistensi LPD jangan diragukan Tidak, lagi. karena dia ranahnya sudah jelas. Baik. Masyarakat desa adat di Bali selama Segmennya Bali sudah jelas. Selama Bali itu eksis, adatnya kuat, sistem kita tidak mengalami perubahan, jangan dirusak dengan sistem perpolitikan yang sekarang. Baik. Saya yakin betul dia tidak akan bergeser seperti sekarang. Baik, Pak Cendekiawan, sudah siapkah LPD kita mengikuti perkembangan teknologi untuk bertumbuh dan lebih maju lagi ke depannya dari 1439 LPD? Ya, saya harus jawab dulu lan pada dom tadi ya. Ya, memang beberapa LPD sudah ngedom, lan pada dom keuntungannya. Iya, keuntungannya. Iya, betul. Ya, sudah ngedom beceleng ada setiap kali kan itu, ada ngedom sembako gitu. Termasuk juga ngedom saat Covid itu beberapa LPD itu eksisnya kelihatan di sana. Iya. Artinya pemberian sembako, juga ada uang tunai. Ya itu ngedom sesuai dengan aturan begitu ya. Aturan Jadi yang tidak berlaku. ada salahnya ya. Tidak itu ada ya, salahnya. yang ya. banyak sekali Iya. dipelesetkan. Ya, kalau kita sekarang berbicara tentang digitalisasi dan teknologi, tadi juga sudah dari Pak Prof, dari Pak Putu juga mengingatkan 41 tahun LPD ini eksis. Tentu juga kita harus dukung dengan digitalisasi. Kalaupun ada yang bermasalah, sekali lagi ini adalah oknum ya. Artinya bukan LPD secara keseluruhan. Tentu dari segi penyimpangan yang salah kelola dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga sekarang sedang mengaktifkan agar kepala LPD mengikuti sertifikasi. Salah satu sertifikasi itu biar dia kompeten. Kompeten ini adalah bagiannya adalah kita sebut dengan keras ya. K-nya knowledge, E-nya experience, R-nya responsibility, A-nya attitude, dan S-nya skill. Sehingga memiliki bagian dari keras itu teman-teman LPD. Nah sekarang kalau kita untuk digitalisasinya kita kerjasama dengan namanya PT UC, itu vendor dari katakanlah sudah 20 tahun kita lakukan. Dan ini juga kita sekarang melakukan kerjasama untuk core-nya beberapa. Kemarin kita teman-teman LPD yang belum memiliki komputer, termasuk kemarin di Kota Denpasar, di Singaraja, di Kelungkung, di Bangli, di Tabanan, kita bantu pemberian komputer termasuk juga programnya, program aplikasinya, sehingga dia teman-teman itu bisa mengikuti perkembangan digitalisasi. Nah ini selain saya bilang tadi kepercayaan masyarakat, keakuratan dan kecepatan, tentu dari aplikasi digitalisasi ini akan memberikan fee-based income kepada teman-teman di LPD itu sendiri. Anggaplah pembayaran PLN, PDAM itu ada manfaatnya, ada hasilnya. Selain dari pendapatan dari bunga pinjaman yang diberikan ke masyarakat. Saya kira itu untuk digitalisasi. Yang kita harapkan ini dengan apa yang sudah dilakukan untuk kemajuan LPD ini sendiri, kembali lagi ke tujuan utama pembentukan LPD yang sangat
sangat mulia, yaitu pelestarian adat budaya. Ya, sedikit lagi Pak, Iya, Pak nggih. De. Ini kalau kita lihat dari ukuran kesehatan LPD, Ya. kalau lembaga tetangga kita, kalau lembaga keuangan lain kita pakai Camel, tapi kita sesungguhnya ada Camel S itu. Apa Lebih artinya? S-nya sosial. Camel S itu ukuran yang kita pakai sekarang dan ini sudah diseminarkan oleh almarhum Prof. Ramante juga dengan dari DPD juga tokoh-tokoh bahwa ukuran kesehatan LPD ini bukan semata-mata Camel itu Iya. dan itu ukuran baju tetangga sebenarnya. Baik, Yang baik. kita lebih manfaatkan adalah sosial. Kesosial, Bagaimana ya. LPD seperti tadi topik kita sekarang ini memberikan manfaat sosial kepada kerama adat. Kita Begitu Pak harapkan De. demikian. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing. Saya Made Sukodan Karang. Sekali lagi kita harapkan dengan kehadiran LPD di beberapa kota, desa adat ini sendiri di Bali ada 1439 LPD yang ada di desa adat bisa menopang adat budaya, mendorong ekonomi kerama Bali. Saya Made Sukodan Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.